Hai, kenali, nama aku Putri Rismandini. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang knowledge management dan tipe knowledge. Di mana knowledge management di sini merupakan suatu upaya untuk menghasilkan sebuah nilai dari kekayaan intelektual organisasi melalui penciptaan, penyimpanan, penyebaran, dan penerapan pengetahuan untuk mencapai sebuah tujuan di organisasi tersebut, serta serangkaian alat, metode, dan strategi yang digunakan untuk menganalisis, mempertahankan, membagikan, meningkatkan, dan mengorganisir informasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di sini selanjutnya ada tipe knowledge, yaitu ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, di sini tacit merupakan pengetahuan yang berasal dari pengalaman inderawi dari setiap individu sehingga bersifat personal dan lebih sulit untuk ditransfer dibandingkan dengan pengetahuan eksplisit. Adapun manfaatnya menjadi aset yang berharga bagi perusahaan karena berisikan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari. Jika dibandingkan akan sangat membantu stakeholder dalam perusahaan. Adapun tujuan dari tacit knowledge ini yaitu agar dapat mentransfer ilmu yang dilakukan dengan santai dan tetap lancar serta ilmu yang didapatkan dari sebuah pengalaman. Contohnya dalam seorang pengalaman si Dodi sebagai seorang teknisi dalam melakukan perawatan pada mesin produksi saat bekerja di pabrik. Selanjutnya yaitu explicit knowledge, di mana di sini merupakan kumpulan pengetahuan yang sudah didokumentasikan yang bersifat formal, sistematis, terukur hingga bisa diakses oleh semua orang. Selanjutnya yaitu ada manfaat explicit knowledge, di mana di sini manfaatnya yaitu membantu seorang karyawan dalam suatu organisasi berbagi informasi berharga dengan rekan kerja atau pengalaman mereka serta mentransfer pengetahuan kepada orang lain. Nah, adapun tujuan dari explicit ini yaitu memudahkan seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, jurnal, atau media lainnya tanpa harus secara langsung untuk mencari orang tersebut. Nah, berikut contoh dari explicit knowledge, di mana di sini transfer pengetahuan eksplisit dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tetapi tergantung pada jenis dan industri yang ada di organisasi tersebut. Nah, contohnya yaitu ada buku pegangan karyawan, basis pengetahuan internal, dokumentasi proses, serta yang terakhir yaitu ada laporan pada penelitian. Nah, berikut adalah perbandingan antara tacit dan eksplisit. Bisa kita lihat di sini yaitu semakin tacit sebuah pengetahuan, maka semakin berharga pengetahuan tersebut. Selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwasanya pengetahuan tacit dapat dibagi kepada orang lain melalui komunikasi langsung, misalnya melalui kegiatan diskusi atau best practice. Nah, apabila pengetahuan tacit bisa terdokumentasikan dengan baik, maka pengetahuan tersebut disebut sebagai pengetahuan eksplisit. Namun, tidak semuanya pengetahuan bisa dijadikan eksplisit karena pengetahuan tersebut bersifat personal. Nah, berikut contoh mengubah tacit menjadi eksplisit. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat tulisan, laporan, dan lain sebagainya pada tahapan berikutnya agar dapat dimanfaatkan oleh komunitas pengetahuan itu sendiri agar dicoba dan ditransformasikan sebagai suatu bentuk share knowledge yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh anggota komunitas tersebut. Nah, jadi di sini untuk mengubah sebuah tacit itu menjadi eksplisit adalah dengan memperolehnya informasi atau penciptaan dari sebuah pengetahuan.